Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim. Wassalatu wassalamu ala man talaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa KUA Ceria yang berbahagia, di momen nuzulul Quran yang penuh berkah ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung tentang kedudukan wanita dalam pandangan Al-Quran. Sebelum Islam datang, wanita sering tidak dianggap. Namun ketika Al-Quran turun, Al-Quran dengan tegas mengangkat derajat mereka. Bahkan Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran, yakni surah Maryam. Mari kita kenali, ada 3 wanita yang namanya terukir indah di dalam Al-Quran. Yang pertama tentunya Siti Maryam, wanita paling suci. Wanita pertama yang kita kenal adalah Siti Maryam binti Imran. Beliau adalah satu-satunya wanita yang namanya disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan diabadikan sebagai nama surah yang nomor 19, nomor surah ke-19. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki fastafaki ala nisa'il alamin. Yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Apa sih keistimewaan dari Maryam? Yang pertama adalah kesuciannya. Ia menjaga kehormatan dan selalu beribadah di mihrab. Yang kedua, ketaatannya. Ia adalah wanita yang membenarkan semua firman Allah. Mukjizatnya, ia melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah, sebagai bukti kekuasaan Allah. Dari Maryam kita belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari keturunan atau hartanya, tetapi dari ketakwaan dan kesuciannya. Nomor 2 adalah Asiyah binti Muzahim, wanita yang menjadi teladan kali yang kedua ini adalah istri dari Raja Fir'aun. Bayangkan, ia hidup serumah dengan penguasa paling zalim yang mengaku sebagai Tuhan, namun imannya tidak tergoyah. Allah mengabadikan doanya yang luar biasa dalam surah At-Tahrim ayat 11, yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dan dalam surgamu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Itulah doa dari perempuan yang bernama Asiyah. Adapun pelajaran yang kita ambil dari Asiyah adalah yang pertama, kemandirian spiritual. Asiyah
seorang yang sangat mulia ini keselamatannya tidak diwarisi dari suami atau orang tua, tapi dari imannya sendiri. Kekuatan doanya dalam situasi tersulit sekalipun, ia tetap berdoa memohon surga. Asyah mengajarkan kepada kita bahwa iman bisa bertahan meskipun berada di lingkungan yang paling buruk sekalipun. Yang ketiga adalah Ratu Bilqis, seorang perempuan yang gaya kepemimpinannya sangat bijaksana. Al-Quran menggambarkan reaksinya saat menerima surat dari Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis adalah penguasa di kerajaan Saba. Kisahnya diabadikan dalam surah An-Naml. Dia terkenal dengan seorang perempuan yang cerdas, yang suka bermusyawarah, dan akhirnya dia juga menerima kebenaran. Dalam Al-Quran dituliskan dalam surah An-Naml, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Bilqis berkata, hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Beliau tidak gegabah dalam menerima surat. Ia ajak para pembesarnya, para pembantunya, para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dari sini menunjukkan bahwa ia seorang yang sangat bijaksana, demokratis, dan terbuka untuk kebenaran. Demikian paparan 3 perempuan yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Maka mari di bulan yang suci ini, bulan mulia ini, di akhir Ramadan dan bertepatan dengan nuzulul Quran, kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, jalan hidup, way of life bagi para wanita. Jadikanlah seperti Maryam, Asyah, dan Ratu Bilqis tentunya. Mari kita teladani beliau-beliau yang sangat luar biasa ini. Semoga kita termasuk wanita-wanita yang sholihah di mata Allah, sholihah di mata suami, dan sholihah di mata anak. Demikian yang saya bisa aturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.